Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share dua buah faidah. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sholat sunnat yang sangat dianjurkan dikerjakan di malam 27 Ramadan. Salat sunat ini sangat besar sekali pahalanya, disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya bila kita mengerjakan salat sunat ini di malam 27 Ramadan, maka Allah akan berikan pahala Lailatul Qadar. Yang kedua, puasa kita dan salat kita akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita akan diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bila kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita, akan mengabulkan hajat kita. Dan selanjutnya, bila kita wafat, bila kita mati di tahun tersebut, maka Allah akan mengasih pahalanya mati syahid. Itu faidah daripada mengamalkan salat sunat di malam 27 Ramadan. Selanjutnya untuk faidah yang kedua, insya Allah di video ini saya akan menyampaikan tentang lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah dari diri sendiri, dari istri, dari putra, dan sebagainya. Juga tentang lafaz niat mengeluarkan zakat dagang. Dan yang ketiga, lafaz niat mengeluarkan zakat pertanian. Itu yang akan saya sampaikan di video ini. Semoga Allah berikan berkah untuk semuanya. Untuk faedah yang pertama tentang sholat sunat di malam 27 Ramadan. Sebelum saya menerangkan dengan singkat cara mengamalkannya, saya akan membacakan dulu hadisnya supaya para sahabat lebih yakin ketika mengamalkan faedah ini. Hadis ini saya baca di sebuah risalah yang bernama Kitab Parukunan yang disusun oleh Syekh Haji Abdul Rasid. Beliau mengambil dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Arsad Al-Banjari rahimahumullah. Diterangkan di risalah ini, qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, Man shalla lailata sab'i wa ishrina min syahri Ramadan. Siapa orang yang melakukan salat sunnah di malam 27 Ramadan. Ithnai asyara raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitabi marratan. Di setiap rakaatnya, berarti dari rakaat 1 sampai rakaat ke-12 sama, yang dibaca adalah suratul Fatihah 1 kali. Wa inna anzalnahu marratan. Dilanjutkan membaca surah Al-Qadar, sama 1 kali membacanya. Kemudian wa qul huwallahu ahad khamsata asyara marratin, dan membaca surat Qulhu atau surat Ikhlas sebanyak 15 kali. Jadi di setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, surat Al-Qadar 1 kali, dan suratul Ikhlas sebanyak 15 kali. Setelah mendapat 12 rakaat, summa yusallimu, kemudian beruluk salam, menutup salat dengan assalamualaikum, salam. Nah, selesai salam, wa yastaghfiru minhu mi'ata marratin, lanjutkan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Istighfarnya yang pendek saja, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.
100 kali. Nah, diterangkan di dalam hadis ini, siapa saja orang bisa mengamalkan sholat sunnat di malam 27 Ramadan dengan cara seperti ini, faqad adraka lailatal qadri, maka orang tersebut akan mendapatkan fadilah atau keagungan malam Lailatul Qadar. Kemudian wa taqabbalallahu ta'ala shaumahu, yang kedua, Allah akan menerima puasanya orang tadi. Wa salatahu, dan Allah akan menerima salatnya orang tadi. Yang ketiga, wa yashtariku fi thawabil anbiya'i alaihimus salatu wassalam, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang keempat, wa yustajabu du'a'uhu, doa orang tersebut akan dikabul, akan diijabah oleh Allah. Nah, yang kelima, fa in mata bainahu wa baina ramadhana akhara mata syahidan. Andaikan orang tersebut pendek usia, mati di tahun tadi, maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah, pahalanya orang yang mati syahid. Itu berarti sangat agung sekali pahala daripada mengerjakan sholat sunat ini. Untuk itu sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, maka disimak keterangan singkatnya, akan saya jelaskan, akan saya sampaikan supaya mudah ketika melaksanakannya. Sahabat YouTube, cara mengerjakan sholat ini boleh dikerjakan sambil duduk, tetapi sebaiknya sambil berdiri. Ini adalah sholat sunat. Mau sambil duduk, mangga, tetapi kalau mampu kita lebih baik sambil berdiri saja. Pertama, kita melakukan niat. Dengan lisan hukumnya sunnah, tetapi dengan hati adalah wajibnya. Niatnya begini, maka dilihat di layar video. Usolli ithnai asyara rak'atan sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi. Usolli ithnai asyara rak'atan sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika kita membaca Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan, dalam hati kita berniat, aku niat melakukan salat sunnat 12 rakaat sunnah karena Allah. Itu caranya. Nah, setelah kita membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram, mau membaca doa iftitah mangga, tidak pun tidak apa-apa. Kita lanjut saja membaca suratul Fatihah 1 kali. Kemudian membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri 1 kali. Kemudian membaca suratul Ikhlas atau kulhu sebanyak 15 kali. Di setiap rakaatnya sama, rakaat ke-1, kedua, ketiga, sampai rakaat ke-12 sama bacaannya seperti itu. Fatihah 1 kali, Al-Qadar 1 kali, dan surah kulhu sebanyak 15 kali. Nah, setelah kita mendapatkan 12 rakaat, kemudian kita melakukan tahiyat. Setelah tahiyat kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kita lanjutkan membaca istighfar, bunyinya astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya ulangi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dibaca 100 kali, maka pahalanya mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, akan diterima saum dan salat, akan diberi ganjaran yang sangat besar, juga doa akan diijabah oleh Allah, dan bila kita mati di tahun tersebut, Allah akan berikan derajat mati syahid. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, jadi saya ulangi, tahiyatnya 1 kali, di paling akhir saja. Umpama ada sahabat yang mengamalkan suka lupa bilangan rokaat misalnya. Caranya begini mudah. Kita tinggal mencari kacang, seperti ini biji kacang, atau boleh dengan kertas atau dengan apa, kacang saja ya. Kita sediakan 12 butir kacang. Kita simpan di atas sejadah kita. Nanti setelah kita dapat 1 rokaat,
sujud terakhir satu rakaat, kita buang kacang tadi dengan telunjuk kita, kesampingkan. Nah, nanti berarti tinggal 11 lagi. Itu caranya. Apa tidak batal sholatnya? Tidak, karena gerakannya gerakan sedikit tidak membatalkan sholat. Supaya kita tidak lupa bilangan rakaatnya. Sahabat YouTube yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan faedah yang kedua, yaitu tentang niat mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum saya menyampaikan faedah yang kedua, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada para donatur yang telah berinfak di Pondok Pesantren Darussalam untuk pengembangan pesantren, pembangunan pesantren untuk para santri, juga untuk pembangunan masjid. Saya mewakili sahabat-sahabat di pesantren hanya bisa mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini pembangunan masjid terus berjalan dan sekarang sedang kebagian merapihkan untuk penyangga genting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sedang masuk ke tahap perapihan di bagian atas. Mohon doa dari para sahabat, semoga masjid ini cepat selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi masjid yang barokah manfaat dunia akhirat. Untuk para donatur, saya mewakili para santri pesantren mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan dunia akhirat. Insya Allah masjid ini akan menjadi salah satu ladang amal untuk para donatur yang panjang mengalir ila yaumil qiyamah. Mungkin nanti di masjid ini ada orang yang baca Al-Quran, ada orang yang melakukan sholat, ada yang i'tikaf, maka insya Allah pahalanya akan mengalir pula kepada orang-orang yang ikut menyumbang, ikut membantu pembangunan Masjid Pesantren Darussalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Kurniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, Santri Putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala
dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan kita dunia akhirat. Semoga pahala sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati, selanjutnya untuk faidah yang kedua, di video ini saya akan menyampaikan tentang lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah, kemudian juga zakat tijarah atau zakat perdagangan, harta perdagangan, dan yang ketiga zakat ziroah atau zakat pertanian. Di video ini saya hanya akan menyampaikan lafaz niatnya saja. Adapun kajian tentang zakat fitrah, tentang zakat dagang, zakat pertanian, insya Allah nanti saya akan buat video khusus di kajian ilmu fikih. Karena di sini waktunya sangat singkat. Pertama, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah menurut madhab Imam Syafi'i, kalau di kita adalah menggunakan beras yang ukurannya satu sok. Satu sok itu sekitar 2,5 kg sampai 2,8 kg on. Ya kalau bisa 2,5 kg dilebih sedikit, atau 2,5 kg pas tidak apa-apa. Setelah kita menyediakan beras tersebut, umpama kita mau menzakati untuk diri kita sendiri, kita sediakan beras 2,5 kg atau 2,8 on lebih di wadah, umpama di kresek atau di baskom, mangga. Kemudian utamanya kita pegang si beras tadi, kemudian kita berniat. Lafadznya begini, kalau untuk diri kita, ini untuk diri kita sendiri. Yang pertama, niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku, fardu karena Gusti Allah. Nah, udah kita simpan di pinggir umpama. Nanti kita ambil lagi yang untuk istri kita, ini yang kedua, cara untuk menzakati, niat menzakat fitrahi istri. Sama seperti tadi, kita pegang berasnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Kalau istrinya lebih dari satu, sebutkan namanya fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat mengeluarkan zakat fitrah dari istriku yang bernama Anu, fardu karena Gusti Allah. Kemudian yang ketiga, niat mengeluarkan zakat fitrah dari anak laki-laki kita. Sama, kita pegang beras yang sudah disediakan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni. Anaknya misalnya banyak, sebutkan namanya
sebutkan nama anak kita, fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat mengeluarkan zakat fitrah dari putraku yang bernama Anu, fardu karena Allah. Kemudian yang keempat, niat zakat fitrah daripada anak putri kita, maksudnya anak perempuan kita. Kita pegang beras yang akan digunakan zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, sebutkan namanya, fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat mengeluarkan zakat fitrah dari putriku, fardu karena Allah. Kemudian kalau kita umpama mau memfitrahi bapak kita, sama seperti tadi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi, sebutkan namanya, atau tidak pun tidak apa-apa, fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati, aku berniat mengeluarkan zakat fitrah dari bapakku, fardu karena Allah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, niat mengeluarkan zakat dari ibu kita. Umpama ibu kita sudah tidak mampu, kita mau menzakati dia, zakat fitrahi dia. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah dari ibuku, fardu karena Allah. Kemudian yang ketujuh, umpama kita di rumah kita ada pembantu yang bantu kita, kita mau fitrahi oleh kita saja. Nah, ini berasnya kata pembantu, udah oleh akang saja yang sekalian meniatinya. Nah, kita sama, siapkan berasnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan nama pembantu kita, fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah dari si Anu, sebutkan namanya, fardu karena Allah. Itu cara niat zakat fitrah. Setelah itu kita boleh bagikan oleh kita mangga kepada fakir, miskin, dan yang lainnya daripada mustahik zakat. Atau kita mau titipkan saja ke amil, ke pengurus zakat, itu lebih simpel. Mangga, terserah kita cara membagikannya. Itu tentang niat zakat fitrah. Kemudian yang kedua, tentang niat zakat tijarah. Kita berdagang, kemudian juga kita sudah haul dan sudah nisab, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berupa uang. Nanti di kajian fikih khusus akan dijelaskan tentang nisabnya tijarah, nisabnya perdagangan. Jadi begini, ini uang zakat kita, 2,5% daripada harta dagang kita. Kalau memang sudah nisab dan sudah halal, kita pegang uang tersebut. Umpama ada berapa pegang uang tadi, kita berniat, lafadznya begini, nawaitu an ukhrija zakata mali tijarati fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakata mali tijarati fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati kita berniat, aku niat mengeluarkan zakat harta daganganku fardu karena Allah. Dan dalam hati, setelah itu uangnya kita bagikan kepada mustahik zakat. Kemudian yang ketiga, tentang niat zakat pertanian. Umpama kita bercocok tanam padi, kalau di kita banyaknya padi, karena yang di kita yang wajib zakati hanya padi. Mungkin kalau kurma masih jarang, kurma di kita jarang, anggur pun jarang. Ini yang sudah umum adalah padi. Kita dalam 1 tahun sudah mencapai nisab, harus mengeluarkan zakat. Maka begini caranya, padi yang kita siapkan untuk zakat 1 karung atau 2 karung atau berapa kintal, kita pegang boleh atau ditetap pun boleh. Kita berniat dengan lafadznya begini, nawaitu an ukhrija zakata mali ziraati fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi, nawaitu an ukhrija zakata mali ziraati fardhon lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat pertanianku fardu karena Allah. Setelah itu tinggal dibagi-bagikan kepada mustahiknya. Mau langsung oleh kita, mangga. Kita titipkan saja pada amil zakat yang terpercaya, mangga. Itu terserah kita. Sahabat YouTube yang saya hormati, kajian video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.